Halo, bertemu lagi dengan saya, Daniel dari akun Instagram Konsultasi Skripsi Bandung. Pada konten video pertama, saya membahas mengenai bagaimana mencari jurnal. Nah, pada konten saya yang kedua, saya lihat nih banyak nih yang nggak ngerti bagaimana sih langkah-langkah dalam membuat analisis SWOT. Nah, sebelum saya membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan dulu secara ringkas apa sih analisis analisis SWOT itu. SWOT itu eh, analisis yang bertujuan untuk mencari tahu kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman seperti yang terlihat di dalam ini yang saya blok. SWOT itu S-nya itu strength, W-nya itu weakness, O-nya itu opportunity atau kesempatan, T-nya itu threat atau ancaman. Weakness itu kelemahan, strength itu kekuatan. Nah, bagaimana sih cara atau langkah pertama untuk analisis SWOT? Pertama, tahap pertama itu gali terlebih dahulu informasi perihal SWOT. Ya dong, kalau bagaimana kita mau menganalisis SWOT tapi nggak tahu kita strange strange si objek yang kita itu apa, weaknessnya atau kelemahannya apa, opportunity kesempatannya kayak gimana, peluangnya kayak gimana, threat atau ancamannya gimana. Contoh, ini saya ambil contoh ini misalnya saya buat uh, contoh aja ini mah. Cuman cuman cuma imajinasi. Contohnya nih kekuatan atau strength-nya ke objek penelitian si X misalnya. Anggaplah ini hotel lah ya. Pertama, harga murah. Kedua, kamar bersih. Tiga, lingkungan hotel asri. Nah, kelemahannya misalnya toiletnya nggak bersih nih. Kotor, berbau gitu maksudnya. Terus fasilitasnya nggak lengkap. Entah kurang, eh, dia nggak ada, misalnya, eh, apa namanya, nggak ada spanya atau gimana. Terus wifi-nya lambat nih gitu. Nah, peluangnya. Misalnya peluangnya, contoh lokasinya strategis nih, berada di jalan protokol, jadi mudah diakses. Terus eh, lalu lalang mobilnya tuh dua arah, nggak satu arah gitu, ya kan? Kan kalau dua arah lebih untung karena lebih lebih banyak itu aksesnya lebih mudah dibandingkan satu 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 ini satu 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 mobil gitu. Terus lingkungannya asri atau sejuk dan lain sebagainya. Contohnya ancaman. Ancamannya misalnya keberadaan pesaing, terus ini keberadaan pesaing, keberadaan pesaing. Bukan ancaman lah ya. Terus ya di sini saya tambahin eh, apa aturan perpajakan yang memberatkan hotel, kan ancaman juga itu. Jadi kan mengurangi apa namanya? Laba si hotel. Nah, setelah udah setelah kita identifikasi, baru kita buat tabel seperti ini. Nah, di sini tadi yang indikator yang kita udah identifikasi. Ini kelebihannya nih ya, harga murah, kamar bersih, lingkungan hotel asri, parkir luas, suasana seperti di rumah sendiri ya. Baru kita buat pembobotan sama rating. Pembobotan itu satu atau 100%. Jadi ini tuh harus kalau ditotalin hasilnya harus satu, ya kan? Nah, rating ini kita dapatkan setelah misalnya kita eh, membuat kuesioner nih, membuat kuesioner basis basis datanya dari sini. Jadi kita buat kuesioner harga murah sama kamar bersih misalnya. Kita kasih ke pelanggan atau responden. Nah, pelanggan tuh nilai nih. Misalnya kita pakai skalanya 1 sampai 5, ya kan? Nah, kita buat listnya kayak gini, harga murah, kamar bersih, lingkungan terasih. Nanti si responden atau pelanggan menjawab setuju atau tidak setujunya. Misalnya harga murah, responden pertama jawab
anggaplah skalanya 1 sampai 5 ya. 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 misalnya kurang setuju, 4 setuju, 5 sangat setuju. Misalnya responden pertama harga murah jawabnya 3 atau kurang setuju. Responden kedua gimana? Responden ketiga gimana? Sampai sekian responden yang kita mau teliti. Nah, nanti ini dirata-ratain dari semua responden itu, ya kan? Dirata-ratain, ya nanti tinggal masukin ke sini. Sama juga ini kelemahan. Kelemahan juga di kita bikin kuesioner juga gitu. Kita kasih ke responden pelanggan, ya kan? Nah, setelah udah, nah baru ini dibikin misalnya yang kekuatan atau strength-nya si hotel. Eh, ini kan semua udah dapat dari 5 dirata-ratain. Nah, kelemahan juga sama di rata-ratain, ya kan? Nanti 3,6 tinggal diselisihin. 3,6 dikurang 3,42. Hasilnya 0,18. Oke. Nah, selanjutnya yang peluang dan ancaman, opportunity dan threat. Nah, sama juga sama seperti eh, kekuatan dan kelemahan. Jadi kita bikin list yang tadi itu yang udah kita identifikasi, terus bikin questionnaire juga gitu. Sama yang ancaman juga gini bikin questionnaire. Bobotnya harus 100%. Terus rating juga di rata-rata ini semua responden. Hasilnya yang peluang itu 3,8. Ancaman 3,75. Nah, nanti diselisihin 3,8 kurang 3,75 hasilnya 0,05. Kalau kita bisa lihat dari perhitungan ini, maka bisa kita lihat ini si kekuatan hotel lebih besar dari kelemahan. 3,6 lebih besar dong dari 3,42. Begitu juga yang peluang sama ancaman. Lebih besar peluang sama ancaman. Nah, habis itu kita bikin kuadran, ya kan? Kuadrannya seperti ini. Ini strength, weakness, opportunity, dan threat. Ya kan? Ganti hotel. Oke. Tadi kan sebelumnya kan udah dihitung nih kekuatan sama kelemahan itu 3,6 dikurang 3,42 hasilnya 0,18 kan. Ini kan strength, weakness. Nah, semakin dia positif berarti semakin kuat, ya kan? Weakness semakin dia nanti apa artinya semakin ke sini semakin semakin lemah artinya, ya kan? Makanya minus 4, minus 3, minus 2. Tadi kan 0,18, berarti kira-kira sekitar sinilah. Ini ya. Ini kan 1, ya kan? Anggaplah di sini. Terus peluang ancaman 0,05, ya kan? Kalau semakin ke sini kan semakin lebih kuat ancamannya, semakin ke atas lebih kuat kesempatannya kan? Ya kan? Tadi kan 3,8 dikurangin 0,05, 3,8 dikurang 375 0,05. Berarti anggaplah sekitar sini. Berarti si hotel ini, hotel X, anggap kita hotel X, hotel X berada di kuadran 1 artinya, ya kan? Nah, kuadran 1 itu artinya apa? Oh, kuadran 1 itu artinya nih, agresif atau ekspansi. Ya kan? Nah, agresif atau ekspansi kalau berdasarkan ini bukunya ini Rufaidah Manajemen Strategik eh, dari penerbitnya Humaniora yang terbit kemarin tahun 2014. Ini kalian bisa akses melalui Google Books atau beli buku cetaknya ada. Ini dosen Unpad Universitas Pajajaran. Nah, ini ada nih macam-macam concentration diversification. Nanti kalian bisa baca pengertian dari vertikal apa, strategi horizontal apa, related apa, unrelated apa.
Misalnya ya pakai concentration misalnya ya. Concentration misalnya eh, growth-nya atau ekspansinya menambah hotel. Nah, gitu contohnya. Kalau diversifikasi misalnya eh, misalnya dari hotel, hotel kan ada jasa lain tuh kayak restoran atau apa. Nah, restorannya dibikin, dikembangin jadi unit bisnis baru gitu. Nanti deh penjelasannya kalian mending, mending lebih baik atau baca buku ini aja. Atau buku yang lain juga nggak apa-apa gitu. Oke deh, sekian dan terima kasih.